Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bertemu lagi dengan Ustadz Aji di sini. Ustadz Aji berasal dari SMP Muhammadiyah Abu Zar Al Ghifari. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu di bab 2 kelas 9 yang mana berjudul Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan inilah teks dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana memiliki 4 alinea. Selanjutnya, poin A. Makna pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber landasan semua aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 berperan penting memberikan hak-hak seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di negara kita, yaitu negara Indonesia, dan merupakan atau berisi dari hak-hak bagi seluruh warga Indonesia. Selanjutnya, poin 2. Isi dan makna pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna tersendiri. A. Alinea 1. Berikut ini makna pembukaan pertama. 1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. 2. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang keempat adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Selanjutnya, isi dari alinea kedua. Berikut makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu 1. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajahan. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang keempat, memuat cita-cita negara Indonesia yang seperti di bagian ketiga tadi, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, pada alinea ketiga, isi dari alinea ketiga atau makna dari alinea ketiga adalah 1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Dan yang ketiga, adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Selanjutnya, makna dari alinea keempat. 1. Adanya tujuan negara Indonesia sebagai berikut. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Nah, itu adalah 4 tujuan negara Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar Negara. Ini merupakan suatu ketentuan bahwa bangsa Indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang ketiga, bentuk negara dan jenis kedaulatan. Di dalam negara yang berbentuk republik, kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa hukum dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Di sini menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan, yaitu pemerintah. Apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat akan bertindak mengganti pemerintah. Itu makna yang ada dalam bentuk negara dan jenis kedaulatan. Selanjutnya, yang keempat, dasar negara. Dasar negara diperlukan agar negara tersebut memiliki pedoman atau patokan untuk suatu kehidupan bernegara yang tertib, terarah, dan terencana sehingga menjadi suatu negara yang bermartabat di mata bangsa lain di dunia. Dari ketentuan tersebut tersurat adanya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, itu adalah isi dari makna alinea keempat, yang mana sangat panjang ya, dan juga lengkap. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 4 paragraf atau 4 alinea, yang mana setiap alinea memiliki maknanya masing-masing. Seperti alinea 1 yang memuat keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan, melawan penjajahan dalam segala bentuk. Dan alinea kedua berisi cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Serta alinea ketiga yang berisi motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, alinea keempat berisi tujuan negara, bentuk negara, dan kedaulatan negara, serta berisi dasar negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ustadz berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.